Silakan Pak Panci untuk menyampaikan sesuatu pada Buya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buya. Waalaikumsalam. Saya amat menyenangi akan ceramah-ceramah Buya. Saya mengikuti satu persatu dan didapati tidak ada kelainannya dengan ilmu yang saya pelajari selama ini. Saya Buya seorang pengarang kitab, pengarang buku. Sebanyak 22 naskah sudah terjual. Ya. Jadi saya mengikuti ceramah-ceramah Buya dan tidak berbeza dengan arwah bapa saya, arwah ayah saya. Ayah saya pejuang ilmu makrifat. Ya, berguru dengan Tok Kenali Kelantan. Apa Buya tahu Tok Kenali Kelantan? Jadi di sini, di kesempatan ini, saya ingin bertanya dengan Buya daripada hati yang dalam. Di manakah duduknya ilmu makrifat di bumi Nusantara ini? Baik Malaysia, baik Indonesia. Di mana duduk letaknya ilmu makrifat? Apakah dia duduk di tangga nombor 1 ataupun duduknya di tangga nombor 100? Kita mengejar solat, tapi kita tak mengenal Tuan ampunya solat. Kita menyebut nama Allah, tetapi kita tak mengenal ampunya nama. Apakah Islam kita dikatakan Islam dia kalau tidak mengenal Allah? Sila Tuan Guru Buya. Oh iya, sudah sila katanya, sudah silahkan. Iya Buya, ini di mana duduk ilmu makrifat? Pertama-tama saya ingin menyampaikan rasa bahagia saya yang sedalam-dalamnya kepada Tuan Cik Sahari dari Malaysia yang telah memperkenalkan diri dan tadi memberikan testimoni tidak beda apa yang beliau dapatkan dari ayahnya almarhum tentang kajian-kajian ini. Alhamdulillah, ini berarti saya punya sahabat baru lagi dari Malaysia ini. Ya, seorang teman yang setia, yang sepemahaman dan sepemikiran. Adapun tentang makrifat, ini persoalannya dari hakikat, syariat, makrifat dan sebagainya, ini merupakan terma-terma yang perlu kita kaji. Sebetulnya bagi saya tidak perlu kita bertengkar antara syariat, tarekat, makrifat, hakikat dan sebagainya ini, itu sebetulnya satu paket saja. Hanya berbeda sudut pandangnya saja. Tarekat itu adalah dari kata torik, jalan kecil. Lorong lah kalau di Malaysia ya, namanya ya, lorong ya. Kalau syariat itu syariat, itu jalan tol, jalan bebas, jalan besar. Ya kan gitu. Jadi umpamanya kita ini namanya desa Kertasmaya namanya. Kita akan pergi ke desa Bangadua. Tapi ada sungai sini. Jadi mesti lewatnya lewat Jatibarang memutar kan gitu. Nah itu jalan syariat, jalan besar. Tapi muter begitu. Kalau pakai torekot jalan kecil. Itu tidak jauh. 10 menit nyampai. Tapi lewat kebun, lewat sawah, lewat pematang. Mungkin ada ularnya, mungkin ada pakunya dan sebagainya. Itu tarik. Yang syariat jalan besar. Tapi bisa memutar gitu. Kedua-duanya punya resiko. Di jalan besar syariat juga sama. Sekalipun kita dalam berkendaraan berhati-hati, saya sering ditabrak dari belakang.
Torekot juga sama, kita menginjak paku, menginjak beling, menginjak ranjau dan sebagainya, sama saja sesungguhnya. Jadi artinya bagi yang menempuh jalan syariat jangan menyalahkan torekot. Yang menyata jalan torekot jangan menyalahkan yang syariat. Semuanya satu paket. Itu. Jadi artinya bahwa torekot syariat. Nah kemudian lagi persoalan masalah hakikat dan syariat. Atau juga tingkatan makrifat saja dulu kita. Umpamanya saya di rumah saya ini setiap hari Tuan Sahari ya. Ini rumah saya ini setiap hari banyak tamu. Ratusan bahkan mungkin lebih lah ya setiap hari. Banyak bawa anak-anak kecil, kadang-kadang kencing di situ bayi, merokok asapnya kemana-mana, ya kan gitu. Mereka berbincang-bincang dengan suara keras. Saya merasa terganggu. Bolehkah Tuan Cik Sahari saya bikin syariat? Bolehkah saya bikin aturan? Kan boleh kan? Dilarang berbicara keras-keras. Kemudian dilarang merokok. Ini aturan. Dilarang bercakap keras-keras, dilarang merokok, dilarang bawa anak-anak kecil. Nanti membuat najis kencing di ruangan ini. Nah, aturan-aturan saya itu namanya syariat dan saya namanya syariah. Betul? Nah, di sini ada tamu yang berbeda. Ada tamu yang tingkatannya syariat, ada tamu saya yang tingkatannya makrifat. Ketika tamu itu datang, ini kelasnya masih syariat. Datang ke rumah saya, dia bawa anak kecil. Ketika melihat peraturan dalam ruangan itu tidak boleh bawa anak kecil, dia patuhi aturan itu. Dia permisi baik-baik dan keluar, dititipkan anaknya kepada saudaranya. Dia masuk lagi dan memohon maaf, Pak Kiai, saya mohon maaf. Saya baru lihat peraturan. Itu adalah seorang yang berpegang syariat yang baik. Dan saya menghormatinya. Ya kan begitu? Saya menghormatinya. Tamu itu baik enggak? Tamu yang baik kita hormati. Kemudian ada lagi seorang teman datang lagi merokok. Begitu lihat ada peraturan, dia merokok. Dia langsung bawa, ya Allah Pak Kiai mohon maaf. Dia keluar, dia buang rokoknya. Tamu yang baik enggak? Kita hormati. Itulah orang yang beragama berdasarkan syariat, kita hormati. Oke? Tetapi harus diketahui tidak selalu bahwa mengikuti syarat itu kalau belum kenal siapa tuan rumahnya bisa menjadi salah paham. Nah, kejadiannya seperti ini. Ini satu cerita supaya mudah dipahami saja. Selepas saya mandi, telinga saya kemasukan air. Sehingga pendengaran saya berkurang. Kan begitu? Ada tamu datang. Membaca peraturan tidak boleh berbicara dengan suara keras. Maka dia berkata kepada saya dengan bahasa yang pelan sekali. Saya tak dengar itu suara dia itu. Saya bilang, Bapak Haji, tolong suaranya yang keras. Saya bilang, oh nggak bisa, itu peraturannya tidak boleh. Nah itu orang yang berpegang pada syariat yang berlebihan. Ya kan seperti itu, betul nggak? Nah maka itulah makanya pada batas tertentu orang kalau belum sampai tingkatan ma'rifat, ya seringkali pelaksanaan syariatnya itu berlebihan. Namanya mughalat, namanya mubalaghah, berlebih-lebihan. Sehingga akhirnya seringkali bukan hanya itu, yang haram bisa dihalalkan, yang halal bisa diharamkan. Karena dia berlebih-lebihan. Nah, Nabi Muhammad sendiri juga pernah ditegur karena dia mengharamkan sesuatu.
Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Tadi baru pengajian kita di Fathur Rabbani, ya kan? Ya kalau syariat diam ya kita diam dong. Kalau syariat bicara ya kita bicara. Kalau syariat mengharamkan ya kita haramkan. Wa ma atakumur rasul fakhudu wa ma nahakum anhu fantahu, semacam itu. Jadi ini artinya bahwa makrifat itu jelas tingkatannya di atas syariat. Ya kan? Hakikat apalagi. Akan tetapi semua itu jalan pintu gerbangnya menuju hakikat dan makrifat dan tarekat itu pintu gerbangnya melalui syariat. Bagaimanapun tidak bisa dihindari. Begitu tuh. Ya. Nah, sehingga kalau kita ingin masuk ke rumah harus lewat mana? Lewat pintu. Lewat jendela bisa enggak? Nah, kalau orang masuk lewat jendela namanya apa? Maka tetap syariat menjadi acuan kita yang tidak bisa ditawar-tawar semacam itu. Itu satu. Contoh yang ketiga untuk memahami saja. Selama ini banyak tamu, saya cerita lagi, ada tamu datang ke sini, dia menanya kepada santri saya, kepada murid saya. Kata murid saya, Pak Kiai ada sedang istirahat di kamar, silakan tunggu. Tamu ini menunggu dari pagi sampai sore, menunggu saya. Dia terkejut melihat saya datang pulang dari luar. Pak Kiai, saya menunggu Pak Kiai dari pagi di sini sampai sore ini. Kata santri ada sedang istirahat. Ternyata Pak Kiai baru pulang dari luar. Ya Allah, kasihan banget ini tamu menunggu 1 hari. Santri yang mengatakan Pak Kiai sedang istirahat itu saya panggil. Saya bilang, kenapa kamu bilang sahabat tamu suruh nunggu sampai 1 hari penuh? Kamu mengatakan Pak Kiai ada di dalam kamar. Dari mana kamu bisa mengatakan? Dia beralasan. Pak Kiai siapa? Syahri. Pak Syahri, dia beralasan Pak Kiai karena mobilnya ada, sandalnya ada. Pak Kiai biasa setir mobil sendiri, mobilnya ada, sandalnya ada, berarti Pak Kiai ada. Itu namanya dilalah, ya, adal. Ya. Maka madlulnya ilaqat baina dal wal madlul huwa dilalah, yaitu Pak Kiai ada karena indikatornya mobilnya ada, sendalnya ada. Padahal saya waktu itu sedang memberikan ceramah di kabupaten, di bupati, di pemerintahan di sana. Sehingga saya pakai sepatu, nggak pakai sendal. Dan perginya dijemput karena di kantor pemerintahan di kabupaten begitu. Jadi saya berangkatnya dijemput dan pakai sepatu, pakai celana, nggak pakai sarung. Nah, jadi selagi kita ini belum ma'rifat kepada Tuhan, baru menggunakan indikator-indikator, maka sering menjadi salah paham. Jadi yang pasti bisa mengatakan Pak Kiai ada atau tidak, menanyanya kepada istri saya yang ada berpelukan dengan saya. Kalau istri saya yang bilang ada, ya pasti ada yang bisa masuk keluar kamar. Begitulah kira-kira bedanya orang yang bersyariat dengan orang yang sudah tingkat ma'rifat. Tetapi walau bagaimanapun saya tetap akan mengatakan saya tidak percaya orang mencapai tingkat ma'rifat kalau tidak melalui syariat dulu. Akan tetapi lagi, ini panjang ceritanya ya. Akan tetapi ada orang yang tiba-tiba namanya majzub. Wali jazab itu artinya hari ini dia sebagai pelacur, besok menjadi waliullah. Hari ini sebagai perampok seperti Dunun al-Masri, besoknya menjadi waliullah. Tapi itu jarang terjadi. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Jadi kalau kita ingin meniru, tirulah yang banyak terjadi, jangan yang jarang
jarang terjadi. Begitulah kira-kira Pak Haji. Makasih. Baik, Pak Haji Sari, barangkali ada yang mau ditambahkan lagi, biar nanti lebih puas begitu. Silakan. Baik, terima kasih Buya di atas penerangan yang begitu panjang lebar. Cuma ingin saya menambah sedikit. Iya. Memang benar kita nak masuk rumah lewat pintu. Iya. Tetapi kita kebanyakannya duduk di permukaan pintu. Iya. Betul. Nah, ini yang masalah, memang kita lewat pintu. Iya. Kita nak masuk ke dalam bilik. Iya. Bukan nak tidur di atas depan muka pintu. Ini masalah. Kita mendirikan solat. Semua mendirikan solat. Iya. Itu pintunya. Iya. Tapi persoalannya di sini, bersolat dengan tidak mengenal Allah. Artinya masuk pintu tak sampai ke dalam bilik. Iya. Bagaimana pandangan Buya? Terima kasih. Ya, pandangan sekali lagi Bu ya. Ya, jadi untuk setelah makrifat nanti ada yang lebih tinggi lagi yaitu kepada hakikat. Nah, itu semuanya memerlukan mujahadah, mulazamah, mudawamah dan sebagainya. Itu bukan persoalan kecil. Ya, kita mencari ilmu zahir saja, kita sekolah itu SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA tahun, university 5 tahun. Berapa tuh jadi itu? 5 berapa? 17 tahun. Kita baru punya sertifikat strata 1. Ya kan? Perjalanan ma'rifat, perjalanan yang sangat panjang dan melelahkan, perlu kesabaran. Ya, itu baru ma'rifat. Nah, kalau ingin mencapai lebih dalam lagi pada hakikat, kalau sudah hakikat itu lebih sangat tersembunyi lagi. Iya, hakikat sesuatu. Jadi sesuatu yang harganya murah itu kita lihat di tengah jalan banyak batu-batu di jalan itu banyak sekali. Satu truk itu, ya satu mobil batu itu harganya murah paling 400.000 rupiah ya. Tapi satu sebesar telur ayam berlian harganya bermiliar-miliar. Tetapi ingat, sesuatu yang sangat mahal harganya pasti akan tersimpan di tempat yang sangat tersembunyi sekali. Pertama, ditaruh di dalam kotak. Kotaknya dikunci nggak? Di mana taruh kotaknya? Di dalam laci. Lacinya dikunci nggak? Lacinya dalam lemari. Lemarinya dikunci nggak? Lemarinya dalam kamar. Kamarnya dikunci nggak? Kamarnya dalam rumah. Rumahnya kunci nggak? Rumahnya ada gerbangnya nggak? Gerbangnya dikunci nggak? Berapa kunci? Kunci kotak, kunci laci, kunci lemari, kunci kamar, kunci rumah. 6 kunci harus kita buka. Baru kita bisa melihat hakikat berlian seperti apa. Nah, jadi artinya nanti pada akhirnya yang menyebabkan orang mencapai tingkatan ma'rifat itu bila talabin wala kasabin bal bifadlillah, anugerah Allah. Jadi kalau kita ingin mencapai tingkatan itu nggak usah dicari, nggak usah meminta, kita perbaiki diri kita sendiri dan kita membuat diri kita menjadi layak oleh menurut Tuhan, layak untuk diberi. Itu saya kira, karena bagaimanapun yang menentukan itu Allah. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Allah akan berikan sesuatu itu kepada yang layak untuk diberikan. Itu. Jadi kita memperbaiki diri kita. Terima kasih gitu. Ya, semoga ini puas buat Cikgu Sari. Ya, di lain waktu kita ketemu lagi. Nanti kapan-kapan main ke sini. Terima kasih Cikgu. Kita jamu. Boleh saya sambung sedikit lagi? Iya, bisa. Baik, Buya, saya mengucap banyak-banyak terima kasih. Saya tahu Buya ada 6 kunci. Tinggal lagi
bukan masanya di forum ini untuk dibuka. Iya, betul. Imam besar Jakarta, Masjid Istiqlal, Iya, Profesor Nasaruddin, iya, telah berkunjung ke tempat saya, Pahang, Malaysia, selama 3 hari. Ya, Pak Nasaruddin datang ke tempat saya, ya, selama 3 hari. Dia juga mempunyai 6 kunci sebagaimana Buya. Cuma tidak dibuka di khalayak ramai. iyalah. Ya, jadi saya jemput Buya jika ada masa, Ya. datang ke tempat saya. Insyaallah, Saya insyaallah, insyaallah. bagi tambang pesawat, Iya, saya juga ada chalet, ada Ya. hotel iya. yang cantik. Iya. Ya, itu saja. Insyaallah. Saya ucap banyak-banyak terima kasih Buya. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak jawab Malaysia tak bisa. Ingin saya tambahkan lagi Iya. bahwa saya dulu di Libya, saya belajar dari 4 tahun, banyak dengan teman-teman dari Kelantan, dari Johor. Saya bersahabat Saya banyak juga dari Malaysia. Kelantan. Iya, dari Kelantan banyak sekali teman-teman dari Malaysia dulu itu. Ya, sampai tapi alamatnya nggak tahu sekarang, sudah lama itu. Nah itu, jadi nanti pada akhirnya ada aturan dalam ilmu ma'rifat ini, lebih baik bocor perut daripada bocor mulut. Wal yatalattaf wala yusy'iranna bikum ahada, tidak boleh dibukakan kepada orang yang tidak layak. Terima kasih gitu. Paham. Ya. Iya. Ya. Terima kasih.